Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Kau membuat aku frustasi. Kau mau kemana? Boy menarik tangan Tita, hingga membuat gadis yang sudah berubah status menjadi wanita itu menabrak dada bidangnya. B. Sakit tahu. Tita mengusap keningnya dengan wajah yang kesal. Kau sudah berani macam-macam denganku rupanya. Apa kau tahu, kau sudah membuat kesalahan besar hari ini? Boy menatap tajam pada Tita. Tita yang tidak mengerti dengan perkataan Boy, hanya diam saja dengan wajah yang bingung. Kenapa kau diam? Boy menarik pinggang Tita hingga membuat keduanya saling berhimpitan. Sial, hanya dengan berdekatan seperti ini saja, milikku sudah langsung on. Boy menggeram menahan gairah yang mulai menaik, hingga membuatnya tidak sadar mengecup bibir Tita. Dan kecupan itu berubah menjadi sebuah ciuman yang sangat menuntut, saat pria itu menahan tengkuk wanitanya. Sudah lama sekali aku tidak merasakan manisnya bibir Tita. Boy memperdalam ciumannya, menghisap semua yang ada di bibir Tita tanpa ampun. Dan baru melepaskannya saat mereka kehabisan oksigen. Sekarang sudah tahu kesalahanmu? Boy mengusap bibir Tita yang terlihat bengkak karena perbuatannya. Aku tidak tahu. Tita menggelengkan kepalanya. Kau itu. Boy menjitak kepala Tita. Oh, sakit tahu. Gerutu Tita sambil mengusap kepalanya. Kau itu aneh dan menyebalkan. Tita mendorong tubuh Boy dengan kasar. Ia tidak ingin meladeni sikap suaminya yang aneh karena sudah marah tidak jelas kepadanya. Karena seharusnya Titalah yang marah pada Boy. Karena sempat tidak mengizinkannya untuk menginap di rumah ayah unta. Kau mau kemana? Hukumanmu belum selesai. Boy menyeringai sambil menarik tangan Tita. B. Lepaskan tanganku. Tita berusaha memberontak saat Boy menariknya menuju meja kerja pria itu. Sekarang duduk di sini. Boy menepuk kedua pahanya. Dengan senang hati Tita langsung duduk di pangkuan suaminya, karena merasa hukuman itu sangatlah mudah. Oh. Tita kembali berdiri saat merasa sesuatu yang menusuk di bagian belakangnya. Kenapa kau berdiri? Boy menarik Tita untuk kembali duduk di pangkuannya. B. Ini sangat tidak nyaman. Tita berusaha mencari posisi yang enak. Karena sejak tadi ia merasa sesuatu yang menusuk itu semakin keras. Kau jangan banyak bergerak. Boy memegang pinggang Tita agar wanita itu diam. Karena perbuatannya itu justru semakin membuat gairahnya memuncak. Boy segera mengangkat tubuh Tita untuk duduk di atas meja. Mereka saling berhadapan dengan napas Boy yang semakin memburu. Untuk hari ini hukumannya sudah selesai, dan sekarang kembali ke tempatmu. Boy menghela napasnya lalu berjalan menuju bathroom yang ada di dalam ruang kerjanya. Untuk menuntaskan hasratnya, Boy tidak ingin menggunakan Tita. Karena ia tidak mau semakin dalam terikat dengan wanita itu.
Seluruh anggota keluarga Bayu Anggara beserta satu menantu kesayangannya sudah berkumpul di ruang makan. Mereka menikmati makan malam tersebut dengan sesekali berbincang dan tertawa saat Bayu menceritakan masa kecil If dan Tita pada Boy Arbeto. "Bagaimana, enak tidak masakannya?" tanya Bayu pada putri bungsu dan menantunya. "Enak, tapi kenapa rasanya tidak seperti masakan Bina?" tanya Tita. Karena If yang memasak semua makanan ini, Bayu menatap bangga pada putri sulungnya. Sedangkan If hanya tersipu malu saat dipuji oleh ayahnya. "Semua ini yang memasak Kak If?" tanya Tita dengan wajah yang terkejut. "Iya sayang, kakakmu ini sangat pintar dan hebat dalam segala hal." Di usianya yang masih 20 tahun, If bahkan sudah lulus kuliah dengan nilai cum laude. Bayu kembali memuji If. "Ayah, kau jangan memuji aku terus." If yang semakin malu menundukkan wajahnya. "Wah, Kak If hebat sekali." Tita menatap kakaknya dengan penuh rasa bangga. Ia tidak menyangka jika mempunyai seorang kakak yang cantik dan juga pintar. "Ya, tidak sepertimu yang sangat bodoh, gila, manja, dan tidak bisa melakukan apapun," sahut Boy dengan ekspresi wajah yang datar, membuat ketiga orang yang ada di ruang makan langsung terdiam dan saling menatap. "Hei, putriku itu tidak bodoh, gila, dan manja. Dia itu hanya..." Bayu terdiam sesaat sambil berpikir. "Kenapa diam?" Boy menatap intens ayah mertuanya. "Bukankah apa yang aku katakan itu benar?" seloroh Boy dengan senyum yang mengejek. "Cek, kau itu menantu yang sangat kurang ajar." Bayu geram karena Boy sudah menghina Tita, putri yang sangat disayanginya. "Ayah, sudahlah. Lagi pula apa yang dikatakan oleh B itu benar. Aku ini memang bodoh, gila, dan manja," ucap Tita dengan wajah yang kesal. Bisanya pria itu menghina dirinya di depan ayah dan juga Kak If. Tapi Tita tidak terima jika dibilang tidak bisa melakukan apapun. Karena buktinya Tita bisa membuat cucu untuk ayah. Uhuk. Secara bersamaan Boy dan Bayu tersedak makanan yang sedang dimakan oleh mereka. "Ayah, kau baik saja?" Tita dan If langsung menghampiri ayahnya untuk memberikan air minum. Tanpa menghiraukan Boy Arbeto yang juga sedang tersedak. "Tit." Boy memanggil Tita dengan napas yang tercekat. "Dasar istri durhaka, bisanya dia tidak peduli padaku," gerutu Boy dengan wajah yang memerah karena marah. B. Tita yang baru tersadar kalau suaminya juga sedang tersedak makanan, langsung mengambil air yang ada di atas meja. "B, kau tidak apa-apa kan?" Tita menatap suaminya dengan sangat khawatir karena wajah pria itu terlihat memerah. Boy hanya diam dengan wajah yang sangat kesal. Matanya menatap tajam pada Tita dan langsung terkejut. Saat menyadari sesuatu yang ada di tangan istrinya. "Tadi kau memberikan aku air dari tempat itu?" tanya Boy dengan wajah yang panik menunjuk ke arah tangan Tita. Tita menatap tangannya.
dan wajah itu langsung terkejut. Saat menyadari apa yang tadi diberikannya pada Boy. Iya. Tita tersenyum kaku. Tita Anggora. Teriak Boy yang langsung berlari menuju dapur. Ia merasa jijik dan mual setelah tahu air apa yang tadi diminumnya. Pantas saja rasanya seperti asam dan kecut, umpat Boy. Ia ingat betul tadi sebelum makan ayah mertuanya itu mencuci tangannya dengan air yang baru saja diminumnya. Karena ayah mertuanya itu makan tanpa menggunakan sendok. Anak unta kau itu. Bayu menatap Tita dengan sangat tajam. Tita tidak sengaja. Tadi itu karena terburu-buru jadi. Tita menundukkan kepalanya dengan wajah yang ketakutan. Namun ketakutan itu menghilang saat dirinya mendengar suara tepuk tangan. Bagus Tita, kau itu memang anak unta yang tidak perlu diragukan lagi kehebatannya. Bayu tertawa saat mengingat bagaimana pucatnya wajah Boy Arbeto saat tahu air yang diminumnya adalah air bekas cuci tangannya. Walaupun tangannya itu masih bersih saat mencuci tadi, tapi Bayu yakin menantunya yang perfect itu pasti tetap merasa mual. Sementara itu If yang melihat kelakuan ayahnya, yang justru bangga karena perbuatan Tita yang sembrono. Hanya bisa bingung dengan mengerutkan keningnya, setelah kejadian di ruang makan tadi. Tita yang awalnya ingin bercengkrama dulu bersama Kak If dan ayah unta, terpaksa mengurungkan niatnya saat merasakan hawa yang mencekam dari sosok Boy Arbeto. Ayah unta yang mengerti dengan situasi tersebut, berkata pada Tita untuk segera masuk ke dalam kamar. Dengan mengatakan masih ada hari esok untuk berbagai cerita dengan Kak If, Tita pun menuruti perkataan ayahnya dengan membawa Boy masuk ke dalam kamarnya. Dan setelah masuk ke dalam kamar, Tita hanya bisa menghela napasnya saat pria itu langsung tidur di tempat tidurnya. Tempat tidur yang tadi sempat dihina karena ukurannya yang kecil. Belum lagi pria itu menghina dekorasi kamar Tita, yang dibilang sangat norak dan seperti kamar anak kecil. Ish, tadi dia bilang tidak akan bisa tidur dengan nyaman di tempat tidurku. Tapi lihat sekarang, pria itu sangat lelap bahkan tidurnya seperti orang mati. Gumam Tita dalam hati dengan mengerucutkan bibirnya. Aku harus tidur di mana? Tita menatap tempat tidurnya yang dikuasai sepenuhnya oleh Boy Arbeto. Tita yang bingung memutuskan untuk tidur di atas sofa. Tapi keputusan itu langsung diubahnya saat ia mengingat betapa pegal tubuhnya nanti saat bangun tidur. Geser sedikit. Tita mendorong tubuh suaminya agar pria itu memberikan sedikit ruang untuknya. Namun semua itu sia-sia karena Boy sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Apa aku tidur di kamar tamu saja? Ucap Tita. Tapi kalau ayah unta sampai tahu aku tidur terpisah dari B, pasti ayah akan sedih. Tita yang bingung akhirnya mau tidak mau kembali pada putusan awalnya untuk tidur di atas sofa. Dengan wajah yang kesal, ia hendak bangun dari atas tempat tidur. Namun langkahnya terhenti saat melihat pergerakan tubuh Boy yang menyamping.
hingga membuat cukup ruang baginya untuk tidur di samping pria itu. Akhirnya aku bisa tidur juga. Tita membaringkan tubuhnya, matanya menatap langit kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dulu sebelum menikah tempat tidur ini hanya diisi oleh Tita dan Bina. Tapi sekarang ia tidur berdua bersama dengan pria yang berstatus sebagai suaminya. Dengan perlahan Tita memiringkan tubuhnya, menatap punggung Boy Arbeto dengan intens. Tita kembali mengingat kejadian saat malam itu di mana ia kehilangan keperawanannya. Aku harus belajar mencintai Boy karena dia suamiku, dan orang yang sudah mengambil kehormatanku. Dan aku juga harus bisa membuat Boy mencintaiku. Tapi bagaimana caranya? Kalau setiap hari saja sikap Boy sangat dingin, Tita menghela napasnya dengan kasar. Ia berusaha menutup kedua matanya agar bisa tertidur. Namun rasa kantuk itu tidak datang juga. Hingga membuat Tita bergerak gelisah ke kanan dan ke kiri. Malam yang semakin larut membuat rasa kantuk mendera. Dengan perlahan namun pasti kedua mata Tita mulai terpejam. Wanita itu sudah masuk ke dalam alam mimpinya. Terdengar dari suara hembusan napasnya yang begitu teratur. Di tengah temaram cahaya yang menyelimuti kamar tersebut. Terlihat sebuah gerakan dari atas tempat tidur yang begitu perlahan. Akhirnya kau tidur juga. Boy membalik tubuhnya menghadap Tita. Saat benar yakin wanita itu sudah tertidur dengan lelap. Dengan perlahan Boy menyentuh punggung Tita, mengusapnya dengan sangat lembut dan tangan itu mulai menjelajah ke bagian tubuh lainnya. Kau membuat aku frustasi, geram Boy karena harus menahan hasratnya yang semakin naik. Dengan napas yang berlarian dan jantung yang berdetak dengan cepat, Boy hendak mengecup leher Tita. Memberikan kiss mark yang selalu dilakukannya tiap malam pada leher tersebut. Namun niat itu diurungkannya saat teringat mereka berada di rumah ayah Bayu. Bisa gawat jika ayah mertuanya itu melihat bekas kecupannya. Dan memberitahu pada Tita jika itu adalah sebuah kiss mark. Bisa terbongkar kelakuannya selama ini yang selalu mengerayangi tubuh Tita tiap malam. Dan Boy tidak mau itu terjadi karena harga dirinya bisa jatuh jika wanita itu sampai mengetahui bahwa selama ini dirinya lah yang membuat bekas merah di leher jenjang Tita. Sudah cukup ia merasa kesal saat Tita mengira perbuatannya itu dilakukan oleh hantu. Jangan sampai rasa malu juga dirasakannya. Keesokan harinya, Tita yang sudah terbangun dari tidurnya merasakan sesuatu yang tidak nyaman di sekitar punggungnya. Namun karena terburu-buru ingin buang air kecil, Tita segera berjalan menuju bathroom. Tanpa menghiraukan rasa tidak nyaman dan pegal di punggungnya. Setelah menuntaskan hajatnya dan berlanjut dengan membersihkan tubuhnya, Tita berjalan keluar dari bathroom dengan handuk yang melilit di tubuhnya. Tit, apa yang kau lakukan? Boy menatap tak percaya pada pemandangan yang dilihatnya saat ini. Ia melihat tubuh Tita yang hanya berbalut handuk sebatas dada dan paha. Pemandangan yang membuat miliknya yang sudah on ketika bangun pagi jadi semakin menegang.
Aku baru selesai mandi, jawab Tita dengan santai, tanpa melihat perubahan di raut wajah suaminya. B, bisa bantu aku? Tita berjalan mendekat ke arah pria itu. Tanpa menyadari perbuatannya itu semakin membuat Boy salah tingkah. Sampai harus menelan salivannya dengan susah payah. Apa? Boy memalingkan wajahnya ke arah lain. Tidak berani menatap wanita yang pagi ini terlihat sangat seksi dan menggoda. Aku merasa punggungku celekit dan rasanya tidak nyaman. Bisa kau lihat ada apa di punggungku? Pinta Tita yang saat ini sudah duduk di atas tempat berhadapan dengan suaminya. Cek, aku tidak mau. Boy turun dari atas tempat tidur, ia tidak ingin sampai lepas kontrol dan kembali meniduri istrinya. Ish, kau itu jahat sekali. Aku kan hanya meminta tolong. Tita yang kesal berjalan menuju pintu kamarnya. Kau mau apa? Boy menghalangi langkah Tita saat melihat wanita itu hendak keluar dari dalam kamar. Aku ingin meminta bantuan Kak If atau Ayah Unta untuk melihat ada apa di punggungku. What, kau gila ya? Boy menarik tangan Tita dengan kasar. Berani keluar kamar, aku akan menghukummu. Kalau begitu hukum saja aku. Ucap Tita dengan senyum di bibirnya. Bersambung.